Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada sukacita, amin, amin. Selamat datang di ibadah tengah minggu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan tiap langkahku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan sukacita kita akan puji ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Mari lebih sungguh lagi kita akan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Di rumah Bapa surga yang bagai. Di rumah Bapa surga yang bagai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau beribadah pada sore hari yang indah ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami bisa bersama-sama Tuhan Yesus beribadah dalam nama-Mu pada sore hari yang indah ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan sekarang, dimanapun kami Tuhan Yesus sekarang sedang lakukan Tuhan Yesus, kami percaya Bapa Engkau hadir, Engkau bertata dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang sekarang di rumah, dalam tempat kerja Tuhan, kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang menyentuh hati mereka Bapa, Kau yang pulihkan kehidupan mereka Tuhan Yesus dalam kehidupan sekarang Tuhan yang mencekam Bapa, kiranya kami bisa terus ingat Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan Yesus pada kami sampai hari ini. Kami percaya jika kami masih bisa hidup, kami bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir pada satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkanlah kami Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Bapa, hanya dalam nama-Mu yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini sama-sama dengan sungguh kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, dan besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersama meriah Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sukacita, haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya Bapa, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Oh haleluya Bapa, Engkau berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba, itu adalah semua perkataan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, kami undang Tuhan Roh-Mu yang kudus untuk berada di tempat ini ya Bapa, mengurapi hamba, mengurapi semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini, Engkau sucikan, kuduskan tempat ini ya Bapa, sehingga layak Tuhan untuk kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Oh haleluya Bapa, kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika firman ini ditabur Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa, terpuji-pujilah Yesus nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun sekarang-sekarang ini kita dalam masa-masa yang sulit, masa-masa kesukaran, tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudaraku. Ya, sore hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari saudara-saudara, saya bacakan ayatnya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41. Mereka menjadi sangat ketakutan
Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Ya, saudara-saudaraku, di sini diceritakan bahwa Yesus beserta murid-muridnya sedang berlayar di sebuah danau. Dalam perjalanan mereka, ketika Yesus tertidur di buritan kapal, tiba-tiba ada angin tofan, angin badai yang menghardik kapal yang mereka tumpangi. Murid-murid menjadi sangat ketakutan, dan karena mereka menganggap mereka lebih berpengalaman, mereka tidak akan mengalami badai seperti itu. Tapi ternyata mereka mengalami juga. Dan saat mereka mengalami badai itu, mereka menjadi sangat ketakutan. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus ada di situ yang akan menolong mereka. Dan mereka pun membangunkan Tuhan Yesus, dan mereka tadi dikatakan mereka akan binasa. Tapi Yesus menghardik angin itu dan badai itu pun reda. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitupun dalam kehidupan kita, badai pasti datang dalam perjalanan hidup kita. Badai itu bisa sebuah masalah, bisa juga penyakit, bisa juga persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut, diamlah dan tenanglah. Setiap masalah yang kita hadapi, kita akan menjadi pemenang. Dan kita serahkan setiap masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Amin, saudara-saudara? Amin. Ya, Yesus mau kita mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Jangan ketika kita ada masalah, baru kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan senantiasa. Dengan kita mengandalkan Tuhan senantiasa, hidup kita akan dipulihkan. Amin, saudara-saudara? Ya, murid-murid tidak taat kepada Tuhan. Mereka mencoba mengambil alih perjalanan. Yesus bilang bahwa akan ke sana, malah murid-murid ke sini. Mereka tidak taat dan tidak mau mendengarkan Yesus. Mereka lebih menuruti kehendak mereka sendiri. Ketika kita mau merendahkan diri kita, Yesus akan mengangkat kita. Dan setiap kehidupan kita pasti mengalami masalah. Jika ingin badai yang kita alami itu berlalu, mari kita lakukan hal seperti ini. Yang pertama, kita berserah. Berserah setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, baik itu sakit penyakit, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, yang saya pelajari, kita percaya sungguh. Percaya tanpa syarat, seperti yang Daniel dan teman-temannya lakukan di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita buka ayatnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ayat ini sungguh sangat memberkati saya, saudara-saudara. Jadi walaupun badai itu tidak berlalu dari kehidupan kita, seperti yang Daniel dan teman-temannya lakukan, dia tetap percaya pada Tuhan. Sekalipun doa kita tidak dijawab menurut kehendak kita, tapi dia tetap percaya.
kita pun mau melakukan seperti itu ya saudara-saudaraku. Yang ketiga, ketika kita mengalami masalah dan ingin badai itu berlalu dari hidup kita, kita harus taat. Taat pada firman Tuhan, kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita yang taat pasti tunduk pada firman Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Iya. Kita pelajari tadi badai. Tema saya sore hari ini, badai pasti berlalu. Jadi ketika kita mengatakan badai adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan, tidak terduga, datangnya kapan, dan tidak juga kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Badai itu bisa berupa masalah, bisa berupa sakit penyakit, bisa persoalan yang kita hadapi silih berganti, bisa juga seperti saat ini, pandemi COVID-19 sedang melanda negeri kita, juga bangsa-bangsa lain sedang mengalami hal ini. Kalau mau cerita tentang pandemi, saya ada kesaksian. Memang begitu banyak korban-korban yang berjatuhan di masa pandemi ini. Begitupun yang belum lama, seminggu yang lalu, keponakan saya dipanggil Tuhan, dia juga terkena COVID-19. Dan banyak lagi saudara-saudara kita yang lain, tetangga saya juga ada, juga banyak lagi di rumah-rumah sakit, keluarga juga banyak juga yang terkena COVID-19. Tapi kita sebagai anak Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan, kita yakin dan percaya itu adalah yang terbaik. Dan saya juga memberikan kekuatan pada diri saya, juga untuk saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang sakit. Saya percaya Tuhan pasti akan membebaskan saudara-saudara semua dari badai itu. Amin, saudara-saudaraku. Iya. Sebenarnya yang membahayakan dari virus COVID-19 itu bukan hanya penularannya, tapi ada seperti teror, kita menjadi ketakutan, dan ada juga roh intimidasi yang bekerja di belakang virus ini. Dan itu bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan intimidasi itu terus berlanjut dalam pikiran-pikiran kita, dalam perilaku hidup kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita bisa menyingkapi apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Dan sebagai orang percaya, yang saya pelajari di dalam pandemi ini, kita harus terus pelihara kasih mula-mula. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula pada Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus bersyukur, kita terus mengandalkan Tuhan dalam situasi badai seperti apapun yang kita alami. Memang dalam pandemi ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak enak. Kita tidak bisa ibadah offline, kita tidak bisa pergi bebas kemana kita suka, kita juga tidak bisa bekerja, dan kita juga tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Banyak juga orang-orang mulai menjerit karena banyak yang di PHK dari pekerjaannya, dan mungkin mereka juga tidak mempunyai penghasilan lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kita meninggalkan dia. Ada 3 ayat yang saya pelajari untuk kita renungkan dan kita perkatakan dalam hidup kita.
agar kita tidak kecewa dan kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ayat yang kedua yang saya pelajari agar kita tidak menjadi kecewa dan tidak kehilangan kasih mula-mula, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yang ketiga, agar kita tidak menjadi kecewa dan tidak kehilangan kasih mula-mula, ayat yang ketiga yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya saudara-saudara, jadi di 3 ayat ini kita perkatakan terus dalam hidup kita, sehingga kasih mula-mula yang kita rasakan terus mengalir dalam diri kita. Yang kedua yang saya pelajari agar kita tidak kehilangan kasih mula-mula, ambil bagian waktu kita untuk berdoa. Saat ini kita juga mau berdoa bersama-sama saudara-saudara kita, untuk jemaat-jemaat kita, untuk bangsa kita, untuk keadaan kita saat ini. Kita mau berdoa buat bangsa, buat gembala kita, buat para medis, buat orang sakit, dan semuanya kita doakan. Apa yang kita alami saat ini mirip dengan yang dinyatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka ayatnya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Iya, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa negeri kita akan dipulihkan. Amin saudara-saudaraku. Amin. Yang ketiga yang saya pelajari agar kasih mula-mula tetap tinggal dalam diri kita semua, kita tetap ikuti arahan pemerintah, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi melalui peristiwa badai pandemi ini, kita semua diajar untuk mentaati pemerintah secara tepat. Dan terbukti bukan sesuatu yang mudah yang harus kita lakukan. Kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak. Tapi kelama-lamaan kita pasti bisa dan kita terbiasa. Amin, saudara-saudaraku. Ketika kita mentaati pemerintah yang firman Tuhan katakan bahwa kita sedang melakukan firman Tuhan, seperti tertulis di Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ya saudara-saudaraku, kita lihat di sekitar kita masih ada orang yang tidak melakukan protokol kesehatan. Berarti itu tidak mentaati firman Tuhan, tidak mentaati perintah-perintah dari pemimpin bangsa kita.
Kita sebagai orang percaya, tentu kita tidak melakukan hal seperti itu, saudara-saudara. Benar, saudara-saudaraku? Iya. Jadi sejauh himbauan dan arahan pemerintah tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sebaiknya kita lakukan. Dan kita terus ingat akan setiap firman yang didengar, dan kita juga mau melakukan 3 hal yang agar kasih mula-mula kita dapat kita terus rasakan dalam hidup kita. Dan kita juga terus memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita renungkan firman Tuhan kita ini dan kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah hamba sampaikan ya Tuhan. Biarlah firman ini termatrai dalam loh hati kami ya Bapa. Berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah Bapa saat ini kami semua yang mendengar firman-Mu, kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita responi firman Tuhan dengan mengangkat pujian ini. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh. Angkat jiwa. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan pengumuman. Bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan dukungan doa, perjamuan kudus dan minyak urapan, dapat menuliskannya dalam kolom komentar YouTube maupun Facebook. Atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung dalam WhatsApp JKI SHBC, dapat menuliskannya di dalam WA Group tersebut. Dan saya juga informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening ada di bawah ini. Atau apabila Bapak Ibu Saudara memiliki mobile banking BCA, dapat mentransfernya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking,
dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi mobile banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Sebentar kita akan berdoa sapa di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau luar biasa, Engkau begitu baik Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari ini yang indah ini Bapa, di mana kami telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ripka Yati pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hamba mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami yang tercinta Bapak. Engkau berkati gereja kami GKI SIBSC di Serang ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan melalui keberadaan gereja-Mu Tuhan di tempat ini Bapak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan Kau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang terkasih Tuhan Yesus. Kau berkati dengan kesehatan. Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka Bapa. Bahkan Kau juga memberkati Tuhan Yesus Lukas dan Novanda Bapa. Biarlah Tuhan Yesus mereka terus Tuhan Yesus untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kau begitu baik dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk PT JR Mersa di tempat ini Bapak. Kau juga berkati JR Mersa ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus melalui keberadaan kantor ini Tuhan Yesus, banyak anak muda Tuhan Yesus bisa bekerja di tempat ini Bapak. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan Yesus berdoa untuk para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, di rumah-rumah, di kamar-kamar mereka Bapak. Oh Tuhan Yesus, Kau berjamah mereka Tuhan Yesus, urapi Tuhan mereka Tuhan, bahkan Kau berkati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah boleh Kau kuatkan, bahkan mereka Tuhan Yesus yang sedang sakit semua Tuhan Yesus boleh Kau hibur Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Kau jamah bangsa kami Bapa, urapi bangsa kami Tuhan Yesus, berikan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan Yesus boleh terlepas dari COVID-19 ini Bapa. Bahkan bisa bangsa kami Tuhan Yesus boleh Kau pulihkan secara ekonomi Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi bersama wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan Yesus. Bahkan Gubernur di mana tempat kami tinggal, Bupati, Wali Kota Tuhan Yesus, semuanya urapi Bapa. Berikan mereka Tuhan Yesus hikmat dari surga Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh bahu-membahu untuk melepaskan bangsa ini Tuhan Yesus dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan negara kami Tuhan Yesus boleh dimenangkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan mau berdoa pada sore hari ini untuk para janda Tuhan Yesus, untuk orang-orang miskin dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan Yesus
saat ini mereka dengan hidup Tuhan tidak layak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh layak dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau sendiri memberkati mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus pada pekerjamu, Gereja SABC, jika SABC Tuhan Yesus di Serang ini Bapa. Oh Tuhan, siapapun dia Tuhan Yesus, bakal para jemaat Tuhan juga Engkau berkati mereka semua Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mereka benar-benar selalu di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau memberkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya, istrinya, semua Kau berkati Bapa. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu membuat semuanya itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami Tuhan Yesus, Ibu Yani Bapa, yang pada seminggu yang lalu Tuhan dia ditinggalkan oleh anak yang terkasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan roh penghiburan kepada dia Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan Yesus tidak merasa tersendiri Bapa. Ada roh Tuhan yang selalu menghibur mereka dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk Mama, untuk kami yang terkasih juga Tuhan Yesus, Mama Yohana Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Oma mentua hamba ini Tuhan Yesus. Di masa tuanya ini Tuhan Yesus, mereka tidak kekurangan, terlalu berkelimpahan. Hidup selalu sehat, tidak ada terserang penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tolak penyakit darah tinggi, kami tolak stroke, bahkan kami tolak penyakit apapun yang mengganggu dia Tuhan Yesus. Ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga mertua kami Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus kalau saudara-saudara dari mertua hamba telah Kau lepaskan dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Meskipun ada yang Kau panggil juga pada minggu kemarin Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, rencana-Mu itu Tuhan Yesus indah pada waktunya Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus, adik kepercayaan kami ini Tuhan Yesus sudah senang bersama Engkau di surga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk kakak kami Suhartina, dan Suharja, dan Suharso, semuanya Tuhan Yesus. Pak Suharman juga semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan mereka yang Tuhan Yesus roh akan yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka Bapa boleh menjalani hidup ini Tuhan Yesus dengan penuh sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami. Ucapan syukur singkat kami ya Tuhan Yesus, yang selalu kami kembalikan demi kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus hamba telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita telah berdoa syafaat. Saatnya sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan aminkan setiap berkat-berkat yang kita alami. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah tengah minggu depan.